waktu rasanya dimsada dan berdasi wasi'alan biyadikon lindufura wasuratan ikhlasi al-fantahara. Di hari tanggal 10 bulan Asyura, bulan Muharram, ada 12 amalan yang sangat besar fadilahnya, sangat besar keutamaannya. Pertama, puasa Ramadan. Jadi minggu berikutnya, bukan minggu lusa, tanggal 10, tapi lebih utama diadakan puasa pada tanggal 9. Tapi Nabi sendiri mengatakan, la yabistu ila qabilin la subhanahu wa ta'ala wa andai kan aku mau berbaca sampai tahun depan, niscaya sungguh aku akan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Dan ada sampai tanggal 9 beliau wafat. Nabi tidak pernah mengabarkan, tapi Nabi menjanjikan. Jadi mulai hari Sabtu bulan puasa dapat menghapus dosa setahun yang telah dia lakukan. Yang kedua, sholat rakaat. Dijelaskan oleh ulama, sholat 4 rakaat. Kalau dilakukan malam lahar, berarti 2 rakaat. Sebab sholat malam itu tak boleh 4 rakaat. Nabi mengatakan, sholat lain makna. Sholat sunat yang sifatnya malam harus 2 rakaat. Oleh karena itu, dari hadis ini mazhab Syafi'i tarawih kalau dilakukan 4 rakaat 1 salat nggak sah. Karena tarawih itu sholat sunat. Oleh karena itu 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Nah, kalau sholat Asyura 4 rakaat dilakukan malam lahadnya, maka dilakukan 2 rakaat salat, 2 rakaat. Kalau dilakukan di siang harinya bisa 2 rakaat salat, bisa langsung 4 rakaat 1 salat. Maka ayat awal. Setiap rakaat membaca surat Ikhlas. Setelah Fatihah, surat Ikhlas 51 kali. Berarti jumlah semua 204. Faedahnya di antaranya dapat menghapus dosa 50 tahun. Bila dibanding pekerjaannya ringan, tapi pahalanya luar biasa. Hanya kata Nabi, umat yang disayang Allah. Pekerjaannya ringan, pekerjaannya sedikit, tapi upahnya itu luar biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, silaturahim, nyambung keluarga, nyambung sanak famili. Faedahnya ada dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Yang nomor 4, zur aliman, ziarah pada orang alim. Karena orang alim itu dalam dadanya berisi ayat-ayat Al-Quran, berisi hadis-hadis Nabi, berisi makalah-makalah, guru-gurunya ulama-ulama. Karena orang hanya melihat saja orang alim, itu sudah menjadi ibadah. An-nadhru ila wajhil ibadah. Ini kata hadis Nabi. Satu kali pada melihat wajah orang alim, maka itu bernilai ibadah. Karena kalau melihat wajah orang alim, dalam dadanya orang alim penuh cahaya tauhid, cahaya ilmu, cahaya Quran, cahaya zikir, cahaya iman, cahaya ikhlas. Benarkan wajah orang alim, maka dendru pada orang yang mulia. Jika bisa merubah karakter orang-orang yang suka melihat wajah orang lain. Kemudian yang kelima, menjenguk orang sakit. Siapa orang yang tanggal 10 Muharram menjenguk satu orang sakit, pahalanya seperti menjenguk orang sakit sealam dunia. Kalau yang besar pahalanya datang ada yang sakit, datang ada rumah sakit umum, datang ada rumah sakit. Dan repot-repot bawa itu kalau nggak terdekat oleh cukup ya sakit apa ya sudah sembuh sakit apa itu berapa
Dan nomor 6, fakta itu bercela. Di siang hari yang bercela. Siapa yang bercela tanggal 10 maka diselamatkan dari sakit mata, baik cewek maupun cowok. Yang nomor 7 adalah merusak kepala anaknya. Jadi tandanya berarti itu ibadah katanya. Tapi ada tanda ibunya. Nanti dirusak sama ayah saya. Bapak namanya Pak. Sekarang punya ganti belum Pak. Ya saya ganti. Nomor 8 asupan bersedekah. Makanya hukum sudah secara dunia internasional bulan Syawal itu bulan santunan anak yang mati. Kenapa peristiwa Karbala itu terjadi bulan Muharram? Saya kasar, saya dipuluh, dipenggal leher yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga ketakutan tidak ada. Dari itu menyangkut anak-anak yatim. Nomor 9 mandi sekutur badan. Nawaitu 19 Nur lillahi ta'ala. Sama dengan mandi wajib. Siapa yang mandi di tanggal 10 maka Allah diselamatkan dari penyakit di badan. Apalagi yang dengan penyakit asam urat, kolesterol, obat-obat akan dihilangkan Allah. Yang nomor 10 wasfi anak, membahagiakan keluarga, membahagiakan anak dan istri. Bawa istri bapak, belikan kalung emas, cincin emas, ganti baju. Ini istrinya dibulatkan selama setahun. Dan nanti kalau puasa bukannya beli anggur 10 kilo, kapal 10 kilo, nggak kebanyakan. Sedangkan yang terlibat dari masing-masing ini kan ada dengan keluarga, dari ada sedekah. Kata ibu cocok mengajar. Makanya harus sadar bapak-bapak ini harus ganti baju istri itu 3 bulan sekali. 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, dikanya ganti. Kalau istri gondong, khususnya di pedesaan, kalau nggak hari-hari, dari ganti bajunya akhirnya ampuh. Ya, dari istrinya orang glowing. Lebih tanggal 10 Muharram. Bahagiakan istri, bahagiakan anak dengan bentuk apapun. Apa dengan beli baju, beli emas, atau beli sepeda motor untuk anak, diperbagi mobilnya, membahagiakan anak istri, dimurahkan rezekinya selama setahun. Yang nomor 11 potong kuku, terlebih orang-orang yang kukunya panjang. Ini ada hadis khusus Nabi pada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, balik al-baraka, karena syaitan yang kudu fiha. Hai Abu Hurairah, potonglah kukumu, sebab syaitan itu senang menentang di kuku-kuku orang yang panjang. Tadi kalau orang malas berjamaah, malas baca Quran, itu mungkin kukunya panjang. Tapi kenapa kita harus senang? Yang terakhir, baca surat Ikhlas 1000 kali. Siapa yang baca surat Ikhlas 1000 kali di hari 10 Muharram lalu berdoa, pasti Allah menjawab. Pasti Allah menjawab. Nah inilah fadilah-fadilah yang perlu kita pahami bersama, semoga kita mampu dan makan semua dan bisa mengisi tahun-tahun ini sampai tahun depan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena dari awal paling Jumat kemarin atau hari Jumat manusia sampai 10 hari kita dihadirkan membaca ayat kursi 360. Bisa dibaca 1 kali duduk, bisa dicicil, yang penting 24 jam sampai kata 10. Setelah baca ayat kursi, baca doa Allahumma ya tasawwur al-ahwal hawwil hali ila ahsan ahwal bi fadlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ya Allah, wahai zat yang mengubah keadaan, ubahlah keadaan saya kepada yang paling baik. Karakter saya, sikap saya, tutur kata saya, apapun yang ada pada diri saya, ubahlah pada yang paling baik. Bihaulika wa quwwatika, dengan jari dan kekuatan ya Aziz ya Qahhar. Jadi baca mulai tadi siang sampai minggu terus, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Karena ayat ini ayat yang luar biasa, dikawal yang menurunkan ayat ini kawal 70.000 malaikat dipimpin oleh malaikat dan bias. Padahal seorang diri malaikat bisa memikul bumi di bilang bumi sendirian mampu, tapi ayat itu tidak mampu. Berarti isi kandungan yang luar biasa. Dan orang yang ada ayat kursi dijaga dengan baik. Mudah-mudahan mungkin ini materi yang perlu kita pahami dan perlu kita amalkan. Hal-hal yang kurang paham bisa dimunculkan dalam